Ngomong. Rahayu, jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Ya, sana. Di sini kita akan ke tempat situs candi. Saya tidak tahu, ayah saya yang tahu situs candi. Nah, nih. Itu tadi saya masuk ke situ dengan lewat situ. Ya kayak anak bolos. Nah, nih. Nah, yang mau ketemu saya itu mobilnya atau motor itu ya tetap pakai Sambung Oyot. Nah, situs candi ini ayah aku yang tahu ini posisi ada di mana, soalnya ini kok nggak tahu. Nah, situs candi atau situs-situs lain itu tolong ya, untuk yang memiliki situs candi ini saya minta tolong jangan dikunci, terus itu diperbaikin tuh. Nah, yang mau atau bertemu atau mau minta stiker tinggal cari aja Sambung Oyot. Ini bukan ayah aku ya yang bikin, aku sendiri yang bikin, jadi aku nggak mau ngomong. Nah, karena apa? Ayahku lagi ngobrol, lagi menyelidikin ini. Nah, pas menyelidikin itu, aku pas, kalian denger gak? Tuh, tadi pas saya datang di sini sama ayahku, kakakku, mamaku, dan diri sendiri. Nah, udah ada suara kayak gitu. Gak tahu. Mohon maaf ya. Soalnya aku gak tahu situs candi. Nah, nih sini ya. Situs candi. Saya Sambung Oyot mengatakan, dadah, selesai. Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Kecamatan Banyurip lah, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini menurut cerita babat ya, ini jelas positif. Yang namanya babat berarti dongeng, tidak valid, tidak asli. Jadi hanya berdasarkan cerita, katanya, riwayatkan, dongeng dan lain sebagainya. Nah, dongeng ini akan saya luruskan. Nah, terutama ini, sebuah yoni sebagai tempat menampung air untuk membasuh muka agar mendapat berkah. Lah ini sudah konyol. Nah, iya kan? Terus itu apa? Tempat bertapa seorang pangeran berasal dari Mojopahit. Terus ada tempat duduk Pangeran Joyokusumo, Batu Lutut, Batu Dakon. Nah, Batu Dakon, Batu Lumpang itu benar. Batu Lutut ini yang tidak masuk akal, dan fungsi dari sebuah yoni untuk menampung air sebagai tempat untuk membasuh muka, menampung airnya untuk membasuh muka agar mendapatkan berkah. Lah, ini akan saya luruskan. Fungsi dari yoni bukan seperti itu. Yoni itu mayoritas sebagai tempat pelungguhan lingga atau pelungguhan arca. Jadi ini sudah gagal total. Namanya saja juga babat. Babat itu cerita dongeng, tidak asli. Apapun yang namanya babat itu tidak ilmiah, dongeng. Itu sudah positif. Sekarang mari kita melihat benda yang sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan,
apapun bukunya, sekuno apapun bukunya, kalau sudah ada tulisan babat itu otomatis dongeng, hoak, tidak valid, tidak bisa menjadi rujukan, hanya sebatas mitos. Terutama tadi Yoni sebagai tempat menampung air untuk membasuh muka agar mendapat berkah, lah itu sudah tidak beres. Terus ini mari kita lihat apakah betul ini peninggalan seorang pangeran di era Kerajaan Majapahit. Kita lihat saja. Nah ini pertama, nah ini kelihatan sebuah lumpang, tapi sudah pecah. Loh, kalau lumpang seperti ini umum era sebelum Masehi hingga awal-awal Masehi, maksimal sekitar tahun 400 Masehi. Nah ini gapuranya kelihatannya asli, tapi belum tahu juga. Ya, kalau dilihat dari ininya bukan asli. Ini terlihat jelas gerinda. Nih gerinda. Nah, dari ini gerinda. Kelihatannya ini bukan asli. Nah ini gerinda, jelas nih gerinda. Jadi ini kelihatannya bukan asli. Kalau ini asli, memang ini termasuk gapura padu rasa atau gapura Jawi. Tapi ini kelihatannya kok tidak asli lah. Ini jelas gerinda ini. Bukan buatan kuno, jelas bukan asli, bukan, itu gerinda. Nah terus inilah, ini tempatnya. Nah ini yoninya kecil, satu yoninya kecil, dua bawahnya kosong, tidak ada kura-kura atau hiasan apapun. Berarti ini prediksi saya, seyakin-yakinnya saya ini percaya, yakin bahwa ini era Medang Mataram sekitar tahun 800-900, era dinasti Syailendra. Jadi sudah Buddha Siwa, rajanya Dia Balitung, Rake Watukuro. Nah ini ya, ini semua lubang. Yang ini yang namanya batu dakon, ini betul. Ini batu dakon berfungsi untuk Pranonton Mokso, atau istilahnya meramalkan musim, terutama untuk bercocok tanam. Nah ini. Terus yang dinamakan watu lutut itu seperti apa? Ini semua dakon. Ini biasanya kalau kecil-kecil seperti ini, biasanya umum digunakan untuk menumbuk dedaunan sebagai pengganti sabun di era sekarang. Zaman dulu sabun pakainya dedaunan yang ditumpuk. Ini semua batu lumpang. Yang dakon hanya ini. Nah ini hanya dakon, ini semua lumpang. Tuh yang namanya batu lutut itu mana? Yang dimaksud lutut itu apa? Orang sembayang terus ada lututnya masuk kena batunya dekok, itu sudah tidak masuk akal, dihapusi. Kalau jubin seperti ini juga sudah era kemerdekaan tahun 1900-an ini. Ya. Batu bata putih itu batu apa itu? Itu kelihatannya juga sekarang seperti batako kelihatannya. Ya, batu sekarang ini. Mana yang namanya batu lutut? Muter-muter sampai di sini tidak ada. Tidak ada. Lantai putih katanya era Mojopahit. Ini saya kira bukan era Mojopahit,
kalau memang betul ini era sebelum Masehi atau era sebelum perjuangan atau era kerajaan, maksimal ini eranya era Mataram Islam, sudah di era Sultan Agung lah. Tapi ini saya melihat sepertinya sudah era kemerdekaan. Ya betul, ini era kemerdekaan, saya yakin. Nah ini saya tidak melihat yang namanya batu lutut. Yang ada batu lumpang, batu dakon hanya satu sebagai Pranoto Mongso. Yoni kecil ini kemungkinan besar sebagai dudukan sejenis arca Ganesha. Kalau lingga memang lingganya kecil, jadi itu bukan alat untuk menampung air. Nah, terus alat untuk menampung air, terus airnya berarti selalu diisi agar mendapat berkah, yaitu yang lucu, pembodohan. Itu bukan. Yang jelas biasanya kalau lubang itu untuk lingga, tapi kalau dalam memang lingga. Tadi saya pas ngambil air kelihatannya memang dalam, berarti itu lingga. Nah, lingga biasanya kalau orang nyekar itu biasa bawa airnya itu buat apa, caranya membasuhi lingga itu. Lah, disitulah sumber air, adanya air, sehingga terus supaya tidak penuh, mudah penuh, dibuatkan cerat seperti itu, talang air kecil, cerat. Itu fungsi yang sebenarnya seperti itu, bukan diisi terus untuk membasuh muka supaya mendapat berkah. Itu sudah ngapusi, itu bukan era peradaban asli pribumi leluhur Jawa, itu bukan. Itu sudah pembodohan, sudah pembohongan. Ya itu, jadi babat yang menerangkan adanya seorang pangeran Mojopahit bertapa di sini itu hoak, itu palsu. Dan ini bukan peninggalan era Mojopahit, tapi peninggalan era Medang Metriam atau Mataram kuno, era dinasti Syailendra dengan raja mungkin Dyah Balitung Rake Watukuro. Tahunnya sekitar tahun 800 Masehi, kisaran seperti itu, atau bisa dikatakan sebagai abad ke-9. Nah, di sini lagi ini kemungkinan besar merupakan sejenis punden berundak. Nah, punden berundak inilah yang menggunakan batu lumpang, batu dakon dan sebagainya, itu adanya punden berundak ini punden berundak. Jadi di sini istilahnya ada alih fungsi dan peradaban ada di sini. Nah, ini bijaknya di sini pernah ada peradaban di era sebelum Masehi, awal Masehi, dan mungkin sampai era Mojopahit hingga adanya dongeng pangeran yang bertapa di sini. Tapi kalau menurut bukti yang ada, adanya punden berundak, batu lumpang, batu dakon, yoni kecil, ini valid dan positif eranya era sebelum Masehi hingga awal-awal Masehi, maksimal sampai tahun 800-an Masehi atau abad ke-9. Saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia abadi, Pancasila jaya, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambongyat mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.